Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Milenia Happening Tias dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai deteksi dini gangguan psikologis self-harm. Tentunya teman-teman gak asing kan sama yang namanya self-harm? Nah, dalam video kali ini, mari kita mempelajari lebih lanjut mengenai self-harm. Self-harm merupakan perilaku melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan kerusakan pada tubuh. Hal ini dilakukan oleh individu dengan harapan bahwa sakit emosional yang sedang dirasakan dapat lebih ringan dengan dilakukannya self-harm. Namun, ketika individu melakukan self-harm, individu tersebut tidak berniat untuk melakukan bunuh diri. Self-harm ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah cutting atau memotong kulit, burning atau membakar kulit, self-biting atau menggigit kulit sehingga berdarah atau menimbulkan tanda, scratching atau menggaruk kulit hingga berdarah atau menimbulkan tanda, gouging atau mengeksploitasi bagian tubuh untuk merasakan rasa sakit, carving words or symbols into skin atau mengukir kata atau simbol pada kulit, sticking needles or pins into skin, atau meletakkan jarum atau peniti pada kulit, interfering with wound healing, atau mencegah luka yang dimiliki untuk sembuh dari proses penyembuhan, self-hitting atau memukul diri sendiri, banging head or feet against something, atau membenturkan kepala atau tangan ke suatu benda, pinching, mencubit kulit hingga berdarah atau menimbulkan tanda, dan yang terakhir adalah pulling hair atau menjambak rambut. Nah, kalau teman-teman penasaran nih, kenapa sih orang kok bisa melakukan self-harm? Di antaranya faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan self-harm adalah yang pertama, self-punishment atau menghukum diri sendiri karena perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua yaitu pelecehan seksual atau pelecehan fisik yang pernah dialami ketika masa kanak-kanak. Dan yang terakhir adalah religiusitas. Individu yang tidak beragama memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan self-harm dibandingkan dengan individu yang beragama. Karena agama dan spiritual dapat membantu individu dalam menolak keinginan untuk melukai diri sendiri. Dalam deteksi dini gangguan psikologis kali ini digunakan skala Deliberate Self-Harm Inventory atau DSHI yang dikembangkan oleh Gratz tahun 2001. Skala ini terdiri dari 17 item dengan jawaban yang merupakan skala 1, pernah, sampai 4 atau sering. Skor minimum yang dapat diperoleh dalam pengukuran ini adalah 0, dan skor maksimum yang dapat diperoleh dalam pengukuran ini adalah 64. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam blueprint yang terdapat pada slide berikut. Skala ini terdapat satu dimensi dengan 11 indikator, yaitu yang pertama adalah memotong atau menyayat kulit yang terdapat pada item 12, kemudian selanjutnya yaitu membakar kulit yang terdapat pada item 14, kemudian selanjutnya yaitu menggigit kulit sehingga berdarah atau menimbulkan tanda yang terdapat pada item nomor 2, kemudian selanjutnya untuk menggaruk kulit hingga berdarah atau menimbulkan tanda terdapat pada item nomor 1, kemudian selanjutnya untuk mengeksploitasi bagian tubuh untuk merasakan rasa sakit terdapat pada nomor item 4, 5, 7, dan 9. Selanjutnya untuk indikator mengukir tanda atau simbol pada kulit terdapat pada item nomor 10. Selanjutnya untuk meletakkan jarum atau peniti pada kulit terdapat dalam item nomor 11. Kemudian untuk mencegah luka yang dimiliki dari proses penyembuhan terdapat dalam item nomor 8. Kemudian untuk memukul diri sendiri terdapat dalam item nomor 3. Kemudian untuk membenturkan kepala atau tangan kepada suatu benda terdapat dalam item nomor 6 dan 13. Selanjutnya untuk 3 terakhir yaitu pertanyaan terbuka yang terdapat dalam nomor 15, 16, dan 17. Deteksi dini gangguan psikologi self-harm kali ini diikuti oleh 37 responden yang merupakan 12 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Mereka berada pada rentang usia 20 hingga 23 tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi di semester 1 hingga 11 dengan jurusan yang bermacam-macam, mulai dari jurusan agribisnis hingga teknik mesin. Para responden dalam deteksi dini gangguan psikologis ini
berasal dari perguruan tinggi yang berbeda-beda pula. Selain itu, mereka juga tinggal di kota yang berbeda-beda. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam slide. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari asesmen, dapat diketahui bahwa hasil skor minimum yang didapat oleh responden adalah 16 dan skor maksimum adalah 30. Dari 37 responden, 4 responden berada pada kategori rendah, 29 responden pada kategori sedang, dan 4 responden pada kategori tinggi. Untuk menentukan dalam kategori apakah individu berada, dapat dilihat dalam tabel kategorisasi, di mana individu harus mendapatkan skor yang lebih rendah dari 16,75 untuk bisa dikatakan bahwa individu berada pada kategori rendah. Kemudian untuk kategori sedang, berarti individu memiliki skor yang lebih besar atau sama dengan 16,75 atau lebih kecil sama dengan 22,55. Kemudian yang terakhir yaitu kategori tinggi, berarti responden mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada 22,55. Kemudian setelah didapatkan kategorisasi nilai, data dapat dianalisis sehingga menghasilkan dari 37 responden dalam deteksi dini gangguan psikologis self-harm ini, 8% perempuan berada pada kategori rendah, 84% perempuan berada pada kategori sedang, dan 8% perempuan berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, untuk jenis kelamin laki-laki, 17% laki-laki memiliki kecenderungan untuk melakukan self-harm yang rendah, kemudian 67% laki-laki berada pada kategori sedang, dan 17% laki-laki berada pada kategori tinggi. Dari seluruh asesmen dan analisis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa deteksi dini gangguan psikologis self-harm kali ini didominasi oleh para responden yang berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 29 orang. Kemudian yang jadi concern utama dalam hasil deteksi dini kali ini, yaitu para responden yang berada pada kategori tinggi, yaitu 4 orang yang merupakan 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 4 orang ini mendapatkan skor pada rentang 24 hingga 30. Diharapkan keempat responden yang berada pada kategori tinggi ini segera menemui profesional seperti psikolog atau psikiater untuk dapat membantu menurunkan kecenderungan perilaku self-harm. Selanjutnya, untuk 29 responden yang berada pada kategori sedang diharapkan mampu untuk mengontrol diri yang mencakup perilaku dan kognitif, dengan harapan agar kecenderungan untuk melakukan self-harm tidak mengalami peningkatan atau bila dibutuhkan, responden dapat mengunjungi profesional seperti psikolog atau psikiater. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. See you.